Seminar membangun sinergitas wujudkan data kependudukan akurat dan multiguna yang digelar di Sdukcapil Mimika dibuka langsung Wakil Bupati Mimika Johannes Retop yang dihadiri lintas OPD, para kepala distrik, BPS Mimika, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Mimika, dan stakeholder lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan, data kependudukan yang akurat menjadi penting dalam proses pengambilan sebuah kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan agar tepat sasaran dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikatakannya menjadi masalah utama pemerintah Kabupaten Mimika dalam setiap kebijakan yang ditetapkan. Problema utama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam keputusan-keputusan kita, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat-tingkat di stakeholder yang lain, baik di swasta, BUMN, ataupun di mana saja, itu karena kurang akuratnya data, terutama data kependudukan yang valid dan akurat. Kita sangat memerlukan data-data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan agar segala kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara khusus terkait dengan data orang asli Papua. Bapak Ibu masih ingat, masih kita dalam pandemi COVID, betapa sulitnya kita mendapatkan data untuk dalam rangka penanganan COVID. Kita sulit mendapatkan data dalam jaringan pengamanan sosial. Pakar sosial ada di sini, pakar Sdukcapil juga ada di sini, kepala distrik semua ada di sini. Kita dikejar oleh pemerintah pusat. Kita diberikan luar biasa data kita, ada bantuan sosial tunai. Ini contoh. Tapi mampu kita berikan data yang akurat, yang maksimal? Ternyata tidak. Kita berusaha semaksimal mungkin. Saya kejar terus yang kepala dinas sosial. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan data? Kita diminta oleh Kementerian Sosial. Bisa tidak, Pak Wakil, kebetulan beliau teman saya, bisa tidak untuk bisa mencari data kita kurang lebih 30.000. Tidak mampu kita. Paling 9.000 Pak Kadis ya, kemarin kita dapat. Jauh sekali. Setiap tahun masyarakat kita secara nasional dan secara khusus di Kabupaten Mimika ada bantuan khusus dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dengan adanya PKH, ada BPNT, bantuan pangan non tunai. Sudahkah kita memberikan data yang akurat dan maksimal? Belum. Masih jauh. Kenapa? Kurang efektif sampai di tingkat paling bawah. Kepala distrik sudah tidak melaksanakan tugas kita sampai di kelurahan, sampai di RT. Tidak. Saya bilang tidak. Belum memang dilakukan. PKH itu ada sekian banyak variabel yang harus didata. Siapa yang mendata itu? Yang punya masyarakat. Yang punya masyarakat siapa? Ya, kepala distrik, lurah, sampai dengan RT. Tapi kita semua tidur. Tiap tahun harus kita evaluasi. Tadinya dia dapat PKH karena dia memang kurang mampu. Tapi tahun depan mungkin dia sudah mampu. Dia harus keluar dari data itu. Saudara-saudara lihat, Bapak Ibu lihat yang menerima di kantor pos. Saya tidak komentar. Tapi ini apa? Karena kurangnya data kita yang akurat. Itu persoalan kita. Bukan itu aja. Pemerintah Indonesia ini melalui pemerintah pusat masih banyak memberikan bantuan-bantuan lain. Mestinya para kepala distrik tahu Kementerian Sosial memberikan ada namanya Sarling.
Ada Kementerian PUPR membantu rehabilitasi rumah. Baik Kementerian Sosial juga ada kasih rehabilitasi rumah. Ada pembangunan rumah-rumah khusus. Kita tidak bisa berikan karena tidak punya data. Tidak ada data yang kita bisa berikan untuk kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan itu. Terus kita jadi camat, kita bilang apa? Kita jadi lurah, kita bilang apa? Yo, soalnya dinas sosial sama Disduk Capil tidak pernah kasih tau kita ini. Begitukah? Hari ini kita coba buat seminar. Fokus, grup diskusi. Kita diskusi. Ada masalah, sampaikan. Ada kurang, misalnya efektif sampai di tingkat paling bawah, kasih tahu. Saya dengar banyak, tidak, soalnya semua itu ada di dinas sosial sama sana, dia tuh tidak pernah kasih tahu kita. Tidak begitu. Disduk Capil sekarang berusaha, sudah banyak sekali membuat aplikasi-aplikasi yang membantu masyarakat. Saya tidak tahu, camat-camat sudah tahu tidak ya? Saya khawatir juga tidak tahu. Kita ada punya Lala Pukaka. Lala Pukaka itu lahir langsung punya kartu keluarga, akte kelahiran, KIA, kartu anak. Apalagi yang kurang sekarang? Sudah bisa. Ada Orlando yang dibuat oleh Disduk Capil by aplikasi. Kirim saja. Tidak usah datang ke kantor catatan sipil ataupun nanti kemudian di distrik. Pakai sistem itu. Nanti diantar lagi sampai bila perlu terima di depan pintu rumah. Tidak usah orang datang antri. Gunakan kesempatan ini. Ada jemput bola yang dilaksanakan juga oleh Disduk Capil. Turun ke mana-mana. Saya alami ini, saya sendiri lihat. Camatnya tidak berperan sama sekali. Disduk Capil berusaha semaksimal mungkin datangin orang. Tidak ada sedikit pun. Muncul juga tidak. Apa begitu terus kita? Seperti itu. Saya berharap mulai hari ini mindset kita rubah. Kita harus ada sinergi antara semua. Harus ada kolaborasi antara semua kita stakeholder. Ada, saya lihat di khususan di sana ada BPJS Kesehatan. Data kita ini juga merujuk untuk dapat BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Banyak sekali data ini dibutuhkan. Terus masyarakat tinggal bilang saja, kenapa sampai kita tidak dapat itu? Marah-marah sama kita. Karena memang, ya itu tadi saya baru bahas tadi. Kadang-kadang masyarakat tidak sadar kalau perlu baru mulai urus. Tapi kita sebagai aparat pemerintah, tugas kita itu menjadi fasilitator. Bapak Ibu dengar ya, jadi fasilitator. Jangan tidur, jangan diam. Dari data Dukcapil Mimika, tercatat hingga kini jumlah penduduk Kabupaten Mimika sudah mencapai 311.000 penduduk. Sensus penduduk tahun 2020 ini menjadi beda dari tahun sebelumnya dengan penyatuan data penduduk melalui Sensus Penduduk Satu Data Indonesia yang ke-7 tahun 2020 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan membangun keluarga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Dalam implementasinya ke depan, Dukcapil, BPS, distrik, kelurahan, kampung, sampai di tingkat RT dapat mengambil peran masing-masing dalam mengawal pendataan penduduk Satu Data Indonesia yang dapat mempermudah akses Pemkab Mimika dalam pengambilan kebijakan apapun di sektor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sektor lainnya sebagai penunjang pembangunan daerah yang lebih terukur. Kita sinergi, kerjasama, kolaborasi, berarti ada keterpaduan. Tidak bisa kita judul yang disampaikan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh kerja parsial, tidak boleh kerja sektoral. Itu maksud dari judul hari ini kita kumpul. Statistik sendiri, camat urus diri sendiri, dinas sosial urus diri sendiri, ataupun capil, tidak. Kita sudah dalam satu payung sistem kerja yang kita sebut dengan sinergi dan akselerasi.
Itu poin itu yang sangat penting kita kumpulkan, kita dikumpulkan pada hari ini. Jadi teman-teman saya ingat data kemiskinan tidak menurun, terus naik, walaupun dalam digit yang kecil-kecil, tapi pasti dia naik. Kemudian di sisi lain, angka kemiskinan kita belum ada yang valid. Nah, dari angka tadi yang disampaikan oleh statistik, itu adalah gambaran angka kemiskinan secara makro. Angka kemiskinan secara mikro yang menunjukkan pemetaan data rumah tangga yang miskin itu ada di Kementerian Sosial. Jadi kalau tanya orang miskin, siapa miskin ada di Kementerian Sosial, tidak tanya di statistik. Tapi secara keseluruhan angka ada di statistik. Tapi pemetaan ada di Kementerian Sosial. Nah, di Kementerian Sosial itu ada aplikasi namanya Data Kesejahteraan Sosial, DTKS. Semua BPJS, semua PKH, semua BST, semua program terkait dengan jaring pengaman sosial, sumber datanya ada di Data Kesejahteraan Sosial. Nah, kita di regulasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 itu mensyaratkan bahwa tugas pemerintah daerah adalah memverifikasi data kemiskinan. Verifikasi data dari mana? Data makro yang sudah disiapkan oleh BPJS. Tugas kita adalah memverifikasi. Tugas pemerintah daerah, bukan dinas sosial. Pemerintah daerah itu siapa? RT, lurah, camat, dan kita semua. Saya sampaikan itu supaya jangan kamu nanti data berkait dinas sosial. Dinas sosial ini ambil data dari mana? Ini gawat, ini yang model ini. Jadi ke depan ini jangan kamu berkait di dinas sosial. Ini data bagaimana ini? Bukan dinas sosial yang bikin data. Jadi data ini tugas pemerintah daerah. Oh ini bagus, sangat bagus ya. Saya harapkan memang Pak Slamet menggagas kegiatan ini kan untuk bisa data ini sinergi kan antara Dukcapil, BPS, kemudian dinas sosial, kemudian dengan camat dan lain supaya nanti data di tingkat kabupaten, kecamatan, desa malah sampai di SLS, di RT itu dia harus sama antara pemerintah daerah dengan di BPS itu. Tidak ada perbedaan. Jadi memang sangat baik dan nanti permasalahan yang mungkin perbedaan data itu nanti kita bisa diskusikan ya, kita ada kepala distrik di sini kan itu dan juga instansi-instansi yang menyangkut dengan data itu kan. Ya kita akan sempurnakan kan itu kan. Ya supaya nanti ke depan ini ya tidak ada lagi data dari BPS, data dari pemerintah daerah kan, tapi ya kita menuju satu data Indonesia. Kita kadang-kadang terpaku dengan pola-pola rutinitas. Nah, pola-pola ini bukan kita tidak sepakat. Silakan jalan, tetapi kita juga harus mencari, menyiasati bagaimana kita agar lebih kreatif untuk melihat sesuatu yang nantinya saat ini itu belum menjadi masalah, tapi kita prediksikan bahwa 5 tahun ke depan akan menjadi masalah. Nah ini yang dilakukan juga oleh Pak Kepala Dinas dengan Pak Sekretaris yang ganteng di ujung sana. Beliau berdua sudah mencoba memprediksikan bagaimana membuat sebuah data, menciptakan sebuah data yang pada saat ini memang belum terlalu dibutuhkan, tapi 3 tahun, 4 tahun ke depan itu menjadi tuntutan kebutuhan. Kalau kami dari Dukcapil sebenarnya mendorong bagaimana aplikasi siap dan peralatan perekaman segala macam ada di distrik. Cetak di distrik, lakukan semua di distrik. Khususnya yang sudah ada jaring internet dalam kota dan beberapa distrik pesisir. Itu kalau dilakukan, otomatis kan datanya terupdate dengan sendirinya tersistem. Gitu. Dan kapan dibutuhkan sudah ada terkonek di sistem. Bukan hanya untuk di Dukcapil Timika, langsung konek ke pusat. Dan itu bisa digunakan BPJS, digunakan segala macam terkoneksi. Tapi tanpa itu kita masih manual, pasti kendalanya akan seperti itu kalau kita manual terus karena nggak buka di sistem. Itu Mbak. Jadi kalau langkah kita jadi memang benar-benar harus terkoneksi antara di konseptualnya juga misalnya data di meja yang ada ini juga harus sampai di lapangan dan lapangan harus connect kembali feedbacknya ada. Memang kami berharap teman-teman kepala distrik setelah saya komitmennya sangat luar biasa tadi banyak sekali masukan input dan juga dari distrik ke kami, ke Dukcapil, ke dinas sosial, ke BPS sama-sama mari deh
tanggalkan semua itu ego-egoan, tapi sama-sama kita bareng untuk bersinergi mewujudkan benar-benar data yang valid, yang benar-benar akurat, sehingga datanya nggak beda, di distrik beda, di kampung beda, di sulawesi beda, nggak bisa lagi. Sudah ada perpresnya tahun 2021 itu sudah menuju satu data nasional dan nggak bisa beda-beda lagi. Kita berharap sensus penduduk kemarin maksimal sehingga datanya bisa benar-benar valid, karena data itu yang akan jadi feedback ke Dukcapil untuk memverifikasi, termasuk misalnya yang tadi alamannya di tempat yang lama sekarang dipindahkan ke yang baru, yaitu data feedback itu yang akan dikembalikan ke Dirjen Dukcapil, nanti akan diturunkan ke masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia. Tim Liputan Papua MCTV.